Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Apa sih kunci untuk bisa mengerjakan soal persamaan logaritma matematika peminatan untuk kelas 10 SMA? Kuncinya ini teman-teman ya. Ini dia. Pertama, basis logaritma di setiap ruas dibikin sama. Kedua, selalu sertakan syarat untuk bentuk A log B, yaitu A ini harus positif, A juga tidak boleh 1, dan syarat untuk B adalah harus positif. Lebih dari 0 itu bacanya positif ya. Kemudian kita mungkin memerlukan penggunaan sifat-sifat logaritma. Tentang bagaimana cara cepat dan mudah memahami sifat-sifat logaritma, teman-teman bisa melihat video saya tentang sifat-sifat logaritma ya. Linknya ada di deskripsi video. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Saya mulai dari nomor 1. Nanti kita akan mengerjakan 3 buah soal ini ya. 2 yang bawah itu untuk teman-teman berlatih. Kita kerjakan mulai nomor 1. Oke, pertama tadi basis logaritma dibikin sama. Ini basisnya adalah 2 teman-teman. Maka ruas kanan juga kita bikin 2. Gimana cara bikinnya? Saya tulis dulu yang sebelah kiri 2 log x kuadrat ditambah 2x sama dengan yang kanan 3. Cara bikinnya, karena ini 2 log, nah kita bikin ini 2 log juga teman-teman. Karena ini 2, kita bikin ini 2 log 2. Kemudian karena ini 3, kita bikin di sini 3. Ini nanti sama dengan 3 teman-teman. Nah, kalau kita ingat sifat logaritma, 3 kan bisa turun ke depan kan? 3 dikali 2 log 2. Dan kita tahu 2 log 2 itu 1. 3 dikali 1 itu 3. Nah, kan sama dengan ini. Jadi cara bikinnya adalah dibikin sama teman-teman. 2 log itu. Kemudian karena di sini 2, ini harus 2. Kemudian karena aslinya 3, berarti pangkatnya harus 3. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita proses. Karena basisnya sudah sama, sama-sama 2 log gitu ya. Maka kita ambil dalamnya aja teman-teman. Nah, ini ya. Ruas kiri, x kuadrat ditambah 2x sama dengan ruas kanan 2 pangkat 3 itu 8 ya. Kita jadikan satu ruas. Faktorkan. Jadi pemfaktoran penting ya. Teman-teman harus bisa. Kita cari 2 bilangan, kalau dikali itu hasilnya 8. Negatif itu selisih, yang selisihnya 2. 2 sama 4 ya. Berarti di sini 2, di sini 4. Lebih tepat positif 2. Agar positif 2 berarti 4-nya harus positif, 2 ini harus negatif. Nah, kan jadi positif 2 itu teman-teman. Dah, dari 2 faktor ini dia akan 0 kalau salah satunya 0. Jika ini yang 0, maka x sama dengan 2. Tapi mungkin aja yang 0 sini. Berarti atau ya, x-nya sama dengan negatif 4. Berarti ada 2 kemungkinan teman-teman. Ini belum selesai ya, hati-hati ya. Selalu sertakan syarat teman-teman. Nah, syaratnya apa? Untuk bentuk A log B, A harus positif, A bukan 1. Dan B harus positif. Nah, sekarang kita lihat ini kan 2 log. Harus soal asli ya, di sini ya. 2 log. 2 itu udah pasti memenuhi ini. Positif dan bukan 1. Sekarang syarat B-nya, B itu yang sini ya. Berarti ini. Nah, itu syaratnya harus positif. Berarti ada tambahan itu teman-teman ya. Syarat. Yaitu x kuadrat ditambah 2x itu harus positif. Nah, sekarang teman-teman boleh difaktorkan ini ya.
Nanti bikin garis bilangan, akan ketahuan X sebelah mana yang diperbolehkan atau yang memenuhi syarat. Atau kalau enggak, teman-teman cukup menguji ini mana yang memenuhi syarat ini. Nah, kita uji aja ya, kayaknya lebih enak itu. X 2 kita uji. Berarti 2 kuadrat ditambah 2 kali 2. Benar nggak positif? Ini benar. Berarti ini adalah solusi. Sekarang bagaimana kalau negatif 4? Kita uji. Negatif 4 kuadrat ya, atau langsung 16 ya. 2 kali negatif 4, negatif 8 ya. Itu benar nggak positif? Ternyata ini juga benar. Nah, berarti dua-duanya ini adalah solusi teman-teman. Karena keduanya memenuhi syarat. Jadi kalau gitu, solusi atau penyelesaian adalah 2 sama negatif 4. Jika pertanyaannya himpunan penyelesaian, maka harus himpunan kurung kurawal yang urutannya 2 sama negatif 4. Gini, jawabannya ini ya. Seandainya misalnya negatif 4 setelah diuji ke sini hasilnya kok ternyata negatif teman-teman. Berarti itu tidak memenuhi. Artinya ini bukan solusi, jadi solusinya hanya yang 2 aja. Seandainya negatif loh ya. Tapi ini tadi setelah kita buktikan ternyata dia positif. Artinya memenuhi syarat ini. Lanjut kita ke soal nomor 2. Basis dari setiap ruas dibikin sama. Tapi ini 3, ini X teman-teman. Mungkin kita memerlukan sifat-sifat logaritma teman-teman. Sifat-sifat logaritma gimana tuh? Nah ini 3 log X atau X log 3 itu kan sifatnya seperti itu teman-teman. Misalnya X log 3 itu. Nah itu sama aja dengan 1/3 log X. Kalau ini kita balik ya, ini kan per 1 tuh sebenarnya. Dibalik 1 per, maka ini juga dibalik ternyata teman-teman ya. Bagaimana mudahnya untuk memahami sifat-sifat logaritma, teman-teman kayaknya perlu melihat video saya deh ya. Coba lihat ya. Oke, sekarang X log 3-nya kita ubah. 3 log X yang depan tetap ditambah 2 dikali 1/3 log X ya teman-teman ya. Sama dengan 3. Kemudian kita hilangkan 3 log X teman-teman. Gimana caranya? Semua ruas kita kali dengan 3 log X. Nah, yang ini jadi 3 log X kali 3 log X atau 3 log X kuadrat. Yang ini dikali 3 log X, 3 log X-nya kan coret, tinggal 2. Sama dengan 3 dikali 3 log X. Coba perhatikan teman-teman, ada 2 bentuk yang sama ya. 1 kuadrat, 1 enggak. Lebih baik pakai misal. Kita misalkan P deh misalnya. Berarti persamaannya menjadi P kuadrat tambah 2 sama dengan 3P. Atau P kuadrat negatif 3P positif 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kalau dikali itu hasilnya 2. Dan jumlahnya, karena positif nih jumlah ya. Jumlahnya 3. Hanya 1 dan 2 ya. Lebih tepat negatif 3. Berarti keduanya negatif teman-teman. Itu artinya P-nya mungkin 1 atau kalau tidak P-nya adalah 2. Apa tadi P? P adalah 3 log X. Nah sekarang kita ganti. 3 log X ganti P-nya ya. Yang ini sama 3 log X sama dengan. Dah kita boleh pakai definisi logaritma ya. Atau boleh juga nyamain basisnya teman-teman. Kalau disamain basisnya maka ini kita bikin 3 log. Ini 3. Karena ini 1 ya, berarti pangkat 1 gini. Kemudian yang ini basisnya kan sama 3 log itu. Kita bikin 3 karena ini 2 pangkat 2. Nah, nanti yang segini tuh nilainya 2 teman-teman, sama dengan ini. Dah, kesimpulannya berarti X-nya kita ambil dalamnya ya. Berarti X-nya adalah 3. Atau kalau tidak, X-nya adalah yang ini 3 pangkat 2, 9. Dan ini semuanya memenuhi syarat. Coba kita cek ke sini teman-teman. Ini X, ini kan syaratnya harus positif kan? Dan dia bukan 1.
Nah, 3 sama 9 kan jelas positif dan dia bukan 1. Jadi memenuhi syarat ya. Karena memenuhi syarat ya, maka ini semuanya adalah penyelesaian, yaitu 3 sama 9 ya. Oke, kita masih punya soal nomor 3. Nah, ingat kembali logaritma ya. Logaritma ini ada perkalian nih teman-teman. Kalau ada perkalian, ini kita usahakan sama. Kemudian yang ini bagaimana? Yang ini diusahakan ini sama teman-teman. Nah, saya tulis sebentar ya. Teman-teman kayaknya perlu melihat deh bagaimana cara mudah memahami sifat logaritma di video saya lainnya ya. Yang ini A dipangkatkan A log B gini teman-teman. Nah, itu sama dengan B. Kemudian A log B dikali B log C, kalau dipisah perkalian, ini harus sama ya. Kalau sama nanti hasilnya langsung ini A log C. Nah, gimana caranya membuat ini menjadi sama teman-teman? Ada beberapa cara, di video saya sudah saya bahas ya. Kita bisa mengubah A log B itu menjadi A kuadrat log B kuadrat. A-nya dikuadratkan, B dikuadratkan, itu nilainya sambang, nggak berubah. Atau misalnya kita bikin A pangkat 3. Oh, A-nya pangkat 3, berarti B juga harus pangkat 3. Nah, ini sama teman-teman. Atau misalnya kita ingin perkecil, misalnya A-nya di akar, berarti B juga harus di akar. Nah, gini ya. Nah, sekarang gimana caranya mengubah 3 menjadi 9? Dikuadratkan kan? Nah, jadi itu menjadi seperti ini. 9, 3 kita kuadratkan menjadi 9 log, berarti ini juga harus kuadrat. X negatif 1 kuadrat. Yang ini ya. Kalau A-nya ini kita kuadratkan, B harus kuadratkan seperti ini. Nah, itu sama nilainya. Sama dengan yang ruas kanan, 3 dikali, nah 27-nya kita ubah. 3 pangkat 3 teman-teman ya. X negatif 1 log 27 itu 3 pangkat 3 dikali 3 log X negatif 1. Sebenarnya sih ada beberapa cara ya. Boleh kita mengubah 27-nya atau kalau enggak mengubah 3-nya. Gimana tadi? Pangkatin 3 aja. Nah, pakai ini ya. Pangkatin 3 kan berarti ini pangkatin 3, itu sama. Boleh ya, terserah teman-teman ya mau pakai yang mana. Kita ingat lagi sifat logaritma pangkat ini bisa turun ke depan ya. Sama dengan ruas kiri, karena ini sama, berarti langsung yang sini teman-teman. Nah, kayak ini, karena sama berarti langsung B. Berarti ruas kiri tinggal X negatif 1 kuadrat. Ruas kanan 3 dikali, ini turun ke depan, berarti jadi 3. X negatif 1 log 3 dikali 3 log X negatif 1. Perhatikan ini udah sama. Berarti kan kalau dikali hasilnya A log C, X negatif 1 log X negatif 1. Dan karena sama nilainya 1, ya kan? Oh, berarti ini menjadi X negatif 1 kuadrat sama dengan 9 dikali 1 atau 9. Nah, perhatikan teman-teman, ini X negatif 1 kuadrat sama dengan 9. Kita nggak perlu menguraikan ya. Teman-teman boleh kalau diuraikan, jadi X kuadrat negatif 2X plus 1. Nanti 9 jadikan satu ruas, kemudian difaktorkan lagi. Tapi karena ini sudah bentuk kuadrat sempurna, langsung aja X negatif 1 kuadrat itu 9. Berarti X negatif 1-nya berapa? Mungkin 3, mungkin aja negatif 3. Ya kan? Karena kalau dikuadratkan ini, hasilnya kan sama-sama 9. Nah gitu ya. Berarti X-nya ada dua kemungkinan, mungkin 4, atau X-nya mungkin negatif 2. Ingat, selalu ada syarat ya untuk logaritma, dan kita harus melihatnya dari soal asli teman-teman. Lihat yang ada X mana. Oh, di sini. Nah, itu harus positif. Nah, sama sini. Ini harus positif, bukan 1. Ya kan? Nah, kalau di sini harus positif ya. Sekarang kita cek 4 sama negatif 2. Mana yang memenuhi syarat? Coba cek kalau 4. Berarti kan 4 kita substitusi sini. 4 kurang 1 itu 3. Positif. Nah, memenuhi syarat. Jelas ini positif ya. 4 kurang 1 kan 3. Memenuhi syarat yaitu positif dan bukan 1. Di sini juga memenuhi syarat.
Berarti ini penyelesaian, memenuhi syarat ini ya. Bagaimana negatif 2? Sekarang kita cek. Negatif 2, negatif 1 kan negatif 3. Negatif. Berarti dia tidak memenuhi syarat positif di situ, teman-teman. Berarti ini bukan penyelesaian. Oh, kalau gitu penyelesaiannya hanya satu ya, yaitu 4. Dah, ini teman-teman ya penyelesaiannya ya. Oke, seperti ini pembahasan tentang persamaan logaritma. Basis di setiap ruas harus dibikin sama. Kemudian apa tadi? Selalu ada syarat, jangan lupakan syarat ya. Nah, syaratnya ini. Dan gunakan sifat-sifat logaritma. Teman-teman harus mahir dengan sifat-sifat logaritma. Oke, mudah-mudahan manfaat. Teman-teman kerjakan soal yang 2 terakhir ini ya, untuk berlatih ya. Nomor 4 sama nomor 5 ya. Atau kalau teman-teman mungkin memerlukan pembahasannya, akan saya bikinkan. Teman-teman silakan komen ya di kolom komentar ya. Mudah-mudahan manfaat, dan jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang supaya manfaat dari video ini bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.